5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Hadir semuanya kita pada pagi hari ini. Ada beberapa teman kita yang tidak hadir mungkin karena berhalangan. Jangan lupa ya, karena kita sekarang masih dalam keadaan masa pandemi, yaitu karena adanya virus corona. Jadi kita jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, jaga jarak, ya. Terus selalu mencuci tangan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, agar apa yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa. Sebelumnya, untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada diri kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya, kita telah mempelajari tema 3. Di tema 3, siapa yang masih ingat kita belajar apa? Saya, Bu. Silahkan, Solhan. Kalimat efektif. Kalimat efektif. Manfaat listrik. Manfaat listrik. Ada yang tahu lagi tidak? Di tema 3 kita mempelajari apa? Yaitu tentang teks eksplanasi. Ya? Siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Kan Teks menulis peristiwa teks yang berisikan sebuah informasi yang kita dapatkan dari lingkungan masyarakat. Oke, ada yang mau menambahkan? Silahkan. Siapa yang mau menambahkan? Ada yang menambahkan? Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisikan informasi atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Oke, pada hari ini kita memasuki tema 4, yaitu globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pada pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu anak-anak ibu bisa mencari informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Lalu, anak-anak ibu bisa menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik. Lalu, mencari informasi juga dari teks eksplanasi tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Ada yang tahu tidak apa itu globalisasi? Menyeluruh. Globalisasi adalah proses mendunia di mana setiap kita itu tidak ada batasan waktu ya. Kita bisa berkomunikasi walaupun jarak kita jauh. Contohnya sekarang kita ini. Ini adalah salah satu dampak globalisasi. Kita bisa berkomunikasi padahal kita tidak bertemu langsung. Kita bisa belajar melalui aplikasi Zoom. Bisa tidak sekarang anak-anak ibu mengamati berbagai produk atau berbagai barang yang ada di sekitar rumahmu? TV, blender. Kira-kira tahu nggak barang-barang tersebut itu siapa yang memproduksinya? Biasanya kayak sepeda motor, kira-kira buatan mana? Jadi barang-barang tersebut itu dibuat dari berbagai negara. Ini ada lembar kerja perhatikan. Di sini ada peta. Di peta ini ada beberapa gambar. Coba perhatikan. Petanya ada gambar apa ini yang Ibu tunjuk nih? Kira-kira apa nih? Gambar apa itu? Batik. Ini gambar apa? Mobil. Ini susu. Ini apa lagi?
Ini ada gambar boneka, ini ada gambar karpet, ini ada gambar jam tangan. Dan nanti coba perhatikan, nanti anak-anak ibu cari gambar-gambar ini dari negara mana asalnya. Di sini tadi ada batik, batik jelas dari mana? Indonesia. Dari Indonesia. Ada karpet, dari mana ini? Coba baca. Dari Turki. Oke, boneka dari mana? Tiongkok. Tiongkok. Ada mobil dari mana ini? Jepang. Ada jam tangan dari mana ini? Swiss. Swiss. Oke, ada susu dari Selandia Baru. Selandia Baru. Oke. Jadi globalisasi itu memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza. Ada yang sudah pernah makan pizza? Tidak. Tidak. Oh, insya Allah besok jadi orang sukses makan pizza ya. Produk Indonesia juga bisa kita temui di negara lain, misalkan batik. Jadi perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain dengan adanya globalisasi tersebut. Nah, nanti diskusikan bersama teman tentang beragam hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Boleh nanti berdiskusi dengan temannya atau berdiskusi dengan orang tua untuk mengetahui lebih lanjut tentang globalisasi itu apa. Di sini, pada era globalisasi ini Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara ASEAN. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Nah, tentu anak-anak ibu masih ingat kan? Sudah belajar tentang ASEAN, masih ingat? Masih. Itu negaranya negara apa saja? Coba dibaca, ada di peta tuh. Negara apa saja yang termasuk ASEAN? Nah, sekarang di sini ada sebuah artikel. Coba ibu minta membacanya siapa? Karin. Ya, Rin. Setelah membaca sebuah artikel tadi, nanti anak-anak ibu diminta untuk menjawab pertanyaan. Ini ada pertanyaannya, ada 3. Yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Yang ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Lalu di situ ada kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi ini. Di sini ini ada salah satu contohnya. Untuk kerjasama di bidang sosial, contohnya ini peran Indonesianya apa? Salah satu contohnya kerjasama di bidang sosial yaitu kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan. Lalu berdasarkan peran Indonesia tadi, di sini tahukah kamu bahwa listrik juga mempunyai peran penting di era globalisasi selain kerjasama Indonesia tadi. Di sini bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini. Nah, di sini ada sebuah teks eksplanasi tentang menghasilkan energi listrik. Nanti anak-anak ibu membaca teks eksplanasi ini. Setelah membaca, lalu anak-anak ibu diminta untuk mencari informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Lalu, di sini komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik atau generator atau dinamo. Dan di sini ada sebuah bacaan tentang pusat pembangkit energi listrik. Di sini coba perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Berdasarkan video tadi, anak-anak Ibu diminta untuk menuliskan atau tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit energi listrik mikrohidro. Kira-kira apa saja yang kita pelajari tadi? Secara garis besarnya saja. Teks eksplanasi. Tentang teks eksplanasi, globalisasi. Penggunaan listrik, manfaat listrik. Tentang peran Indonesia dalam apa tadi? Peran Indonesia dalam globalisasi di bidang sosial budaya yang alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillahirobbil alamin. Salah dan janggalnya Ibu mohon maaf dalam menyampaikan materi. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.